Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke Ayo Kita Berlatih 2.2 Matematika kelas 7 semester 1. Tulis anggota dari himpunan berikut. Untuk yang soal A, di sini adalah bilangan asli kurang dari 10. Kalau disebutkan anggota-anggotanya yang kurang dari 10 bilangan asli himpunan A di sini, maka anggotanya adalah dari 1, 2, 3 dan sampai 9. Karena dikatakan kurang dari 10, maka 10 tidak terbawa. Jadi banyaknya anggota himpunan A di sini ada 9 ya. Ada 9. Dan sekarang yang himpunan B, bilangan ganjil positif ya. Ganjil positif yang kurang dari 16. Ganjil positif. Nah, sekarang yang bagian B berarti yang kurang dari 16, bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13, terus 15. Nah, seperti ini. Jadi banyak anggotanya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 ya. Banyaknya anggota dari himpunan B itu ada 8. Dan sekarang bagian C, bilangan prima yang genap. Bilangan prima yang genap itu yang C ya, hanya angka 2 ya, kayaknya hanya angka 2 kan, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Jadi yang lainnya adalah ganjil. Dan yang bagian D, X lebih kecil sama dengan 9 dan X bilangan asli lebih kecil sama dengan, perhatikan, jadi 9-nya terbawa dan disebut bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang yang bagian E, soal yang bagian E di sini, X di mana min 3 lebih kecil dari 12, lebih kecil dari X, dan X lebih kecil sama dengan 12. Jadi artinya kita ambil nilai X yang lebih besar dari min 3 tapi lebih kecil dari 12. Lebih besar dari min 3 itu adalah min 2, min 1, 0 ya, 1, dan 12-nya tidak terbawa ya, karena ini lebih kecil sama dengan. Jadi terbawa. Di sini 3 dan sampai ke 12. Sekarang yang bagian F, X lebih kecil 10 dan X bilangan cacah. Untuk yang F di sini bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3 lebih kecil dari 10, berarti 10-nya tidak terbawa sampai 9. Nah, ini adalah jawaban soal untuk nomor 1 ya. Soal nomor 1 caranya seperti ini. Soal nomor 2, diketahui A sama dengan bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Kurang dari 30. Di sini yang A, nyatakan himpunan A dengan notasi pembentukan himpunan. Nah, di sini kita untuk menyatakan notasi pembentukan himpunan di A, berarti kita tulis seperti ini. X di mana X misalkan lebih kecil dari 30. Nah, X lebih kecil dari 30 dan X adalah anggota bilangan ya, bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Nah, jadi seperti ini angka 3 ya, kayak angka 5 nih. Nah, jadi seperti ini untuk notasinya. Dan yang bagian B, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Bilangan ganjil yang habis dibagi 3 itu adalah 3. Kalau 5 tidak, 7 tidak, 9. Terus 11 bukan, 13 bukan, 15. Yang ganjil ya. 17 bukan, 19 bukan, 21. Terus 23, 25, 27. Nah, ini. Jadi yang ini adalah
anggota dari himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 3 kurang dari 30. Maka banyaknya anggota dari ini yang soal yang ini masih himpunan A ya. Ini yang B jawabannya. Jadi banyaknya anggota dari A di sini kita hitung 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 anggota. Soal nomor 3, lengkapi tabel berikut. Di sini kita nyatakan ya himpunan dalam bentuk menyebutkan anggotanya, menuliskan sifat keanggotaan dan dinyatakan dalam bentuk notasi. Untuk soal nomor 1 di sini bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10, himpunan P-nya kalau kita sebutkan anggotanya, bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai 9. Jadi 10-nya tidak terbawa. Dan untuk penulisan notasi kita tulis seperti ini. X di mana X lebih kecil dari 10. Dan di sini adalah X-nya anggota bilangan asli. A di sini adalah artinya asli ya. A sama dengan asli. Soal nomor 2, di sini yang sudah diketahui adalah anggota dari himpunan. Perhatikan himpunan K di sini anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Dan ini adalah bilangan prima kurang dari 15. Jadi untuk soal yang nomor 2, himpunan K di sini sama dengan untuk menyebutkan sifatnya. Berarti di sini kita tulis bilangan ya. Kita tulis bilangan prima. Nah, bilangan prima kurang dari 15. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk notasinya, jadi di sini kita bisa tulis X di mana X lebih kecil dari 15 dan X di sini adalah elemen P. P di sini adalah prima. Jadi P di sini adalah yang menyatakan bilangan primanya. Di soal nomor 3, di sini yang sudah diketahui adalah bentuk notasi. Nah, bentuk notasi kalau kita baca ke kiri artinya lebih besar dari -5, baca ke kanan lebih kecil sama dengan 4. Jadi yang nomor 3 di sini kita sebutkan anggotanya dari himpunan L di sini adalah angka yang lebih besar dari -5 adalah -4, -3, -2 sampai ke angka 4. Nah, ini cara penulisan keanggotaannya. Dan sekarang untuk menyebutkan sifatnya, berarti di sini karena di sini bilangan bulat, berarti kita tulis di sini bilangan bulat ya. Bilangan bulat, misalkan kita tulis antara, nah antara -5, antara -5 sampai ya, sampai di sini antara -5 sampai 4. Nah, antara -5 sampai 4 bisa ditulis seperti ini. Jadi antara -5 berarti -6, -4, -3, -2 sampai 4. Jadi 4-nya bisa dituliskan. Atau cara penulisan yang kedua bisa seperti ini. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat lebih besar, kita tulis lebih besar dari -5 dan lebih kecil sama dengan 4. Nah, seperti ini. Jadi cara penulisannya bisa ada 2 ya, atau mungkin juga lebih dari 2. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Di sini bilangan asli ganjil yang kurang dari 16. Bilangan asli ganjil kurang dari 16. Jadi cara penulisan anggotanya di sini ya. Yang nomor 4. Himpunannya adalah himpunan M. Ini nomor 4 ya. Jadi himpunan M di sini bilangan ganjil yang kurang ya. Bilangan asli ganjil yang kurang dari 16. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, tapi kita ambil yang ganjilnya 1, 3, berarti 5, 7, 9, terus 11,
13, dan 15. Ini adalah asli ganjil kurang dari 16. Dan sekarang cara penulisan notasinya. Untuk notasi di sini kita tulis ya, X di mana X lebih kecil dari 16 dan X adalah anggota dari bilangan asli ya, bilangan asli ganjil. Nah, jadi cara penulisannya jadi seperti ini untuk bagian 4. Soal bagian 5 di sini dikatakan bilangan asli ya yang lebih besar dari 3 kalau baca ke kiri dan ke kanan lebih kecil sama dengan 12. Di sini adalah himpunan N. Himpunan N-nya jadi kita sebutkan saja anggotanya di sini adalah kalau lebih besar dari 3 adalah 4, 5, 6 sampai ke angka 12. Jadi 12-nya terbawa karena di sini ada tanda sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Dan untuk bentuk sifat keanggotaannya bisa ditulis di sini karena bilangan asli, berarti kita tulis lagi di sini bilangan asli. Nah, jadi seperti ini bilangan asli antara ya, bisa diantara atau kurang bukan kurang, lebih besar. Nah, lebih besar. Nah, dari berapa tadi ya? Dari 3, lebih besar dari 3. Nah, lebih besar dari 3 kurang sama dengan ya, sama dengan kurang. Jadi kurang sama dengan di sini angka 12. Nah, ini cara penulisannya, atau bisa tadi gunakan cara penulisan yang soal nomor bagian L ya, himpunan L ya. Jadi antara min 5 sampai 4 kalau yang bagian L, yang ini antara min 5 sampai 4, berarti kalau di sini antara 3 sampai 12. Nah, bisa cara penulisannya bisa seperti itu juga. Bagian ke-6 di sini adalah himpunan O. Himpunan O, perhatikan anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 12 dan 24. Ini adalah faktor dari 24 ya, faktor dari 24 dan merupakan bilangan asli. Jadi cara penulisan untuk himpunan O di sini ya, himpunan O di sini bisa kita tulis sebagai bilangan asli. Nah, kita tulis seperti ini. Bilangan asli faktor ya, faktor dari 24. Dan cara penulisan notasinya berarti seperti ini. X di mana X ya, X di mana X di sini adalah kita tulis faktor atau lebih kecil ya, lebih kecil dari 25, dan X di sini adalah anggota dari bilangan asli faktor 24, faktor dari 24. Nah, ini cara penulisannya bisa seperti ini untuk yang notasinya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7, perhatikan di sini 1, 4, 9, 16 dan 36. Ini adalah bilangan kuadrat, tapi di sini tidak ada angka 25. Berarti kita bisa beri nanti keterangan lebih lanjut ya. Jadi untuk penulisan sifat dari himpunan P di sini, penulisan sifatnya adalah kita tulis saja di sini adalah bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat misalkan kurang dari 40 dan bukan 25. Nah, karena di 25 tidak ada ya, dan bukan 25. Dan sekarang untuk penulisan notasinya berarti kita tulis X di mana X. Nah, X di mana X lebih kecil misalkan dari 40, dan kita tulis di sini X adalah bilangan kuadrat. Bilangan asli kuadrat ya, adalah bilangan. Nah, bilangan asli kuadrat. Dan satu lagi di sini X tidak sama dengan 25.
Nah, jadi seperti ini untuk yang nomor 7. Untuk soal nomor 8, perhatikan di sini X nih, di mana X sama dengan Y kuadrat. Ya, X sama dengan Y kuadrat. Artinya kalau kita sebutkan anggotanya, ini himpunan Q ya. Kalau kita sebutkan anggotanya, kalau X-nya 1, maka 1. Kalau X-nya 2, ini akan menjadi 4. X-nya 3 menjadi 9. Tapi di sini tidak boleh sama dengan 3 ya. Harusnya di sini Y anggota bilangan asli dan Y di sini harusnya tidak sama dengan 9, bukan tidak sama dengan 3. Berarti kalau 4 di sini 16, kalau 5 25 dan seterusnya. Dan untuk notasinya di sini kita bisa tulis menjadi X, di mana X sama dengan Y kuadrat ya, Y kuadrat lebih kecil, misalkan di sini tidak ada batasan ya. X di mana X sama dengan Y kuadrat. X di sini adalah bilangan asli, X-nya bilangan asli, dan di sini kalau Y-nya ini bukan Y sama dengan 3, tidak sama dengan 3, tapi X-nya ya yang di sini tidak sama dengan 3. X-nya tidak sama dengan 3. Nah, kalau X-nya tidak sama dengan 3, maka Y-nya tidak sama dengan 9. Nah, jadi seperti ini.